Itu rongga matanya ini juga ikut mengeluarkan darah, guys. Waduh, wah, 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 wah. Otot-otot yang di tubuhnya Hisashi Ouchi ini itu terlepas dari tulangnya, guys. Copot gitu, tanggal. Halo kawan-kawan, balik lagi di Bangsat Bercurah. Sorry nih, masih wajah-wajah bantal ya, soalnya baru bangun tidur, sekarang masih pagi. Kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang terpapar radiasi nuklir terbesar di dunia. Yang mungkin saja cerita ini akan membuat kalian merinding, mual-mual, karena tragisnya pengalaman hidup orang ini dan merasa tersiksa selama 83 hari sebelum hari kematiannya tiba. Oke, tanpa basa-basi langsung saja saya ceritakan. Tragedi ini bermula dari salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di negara Jepang yang bernama Tokai Mura. Untuk informasi bahwasannya negara Jepang itu 30% suplai tenaga listriknya itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan nuklir, teman-teman. Nah, jadi perusahaan Tokai Mura ini mereka memiliki dua fasilitas. Fasilitas yang pertama itu nama fasilitasnya fasilitas Donen, yang fungsinya sebagai tempat pemadatan bitumen atau tempat pengolahan limbah nuklir. Nah, cara mereka mengelola limbah tersebut dengan menggabungkan limbah radioaktif dengan aspal di dalam sebuah tangki atau sebuah drum. Fasilitas yang kedua itu bernama GCO, yang berfungsi mengkonversi uranium dan heksafluoride menjadi bahan bakar uranium dioksida, di mana kegunaannya ini untuk dijadikan bahan bakar nuklir. Yang kita ketahui, yang namanya berhadapan dengan nuklir itu adalah suatu tindakan yang memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti dapat memicu kanker, luka bakar, bahkan bisa menciptakan radiasi yang bisa menyebar dengan sangat luas, sehingga bisa membahayakan orang lain. Jadi perlu orang-orang terampil dan orang-orang yang profesional untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan nuklir. Perusahaan Tokai Mura ini pernah mengalami kecelakaan sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi di fasilitas Donen di tanggal 11 Maret tahun 1997. Yang kedua terjadi di fasilitas GCO yang terjadi di tanggal 30 September 1999. Di sini saya akan membahas kecelakaan yang terjadi di fasilitas GCO yang kedua, teman-teman. Karena korban yang terpapar radiasi nuklirnya itu udah melebihi banget dari batas wajar. Seorang pekerja yang berada di fasilitas GCO yang bernama Masito Shinohara, Yutaka Yokokawa, dan Hisashi Ouchi memiliki target untuk mengirimkan bahan bakar nuklir ke suatu perusahaan lain. Karena dikejar deadline, maka mereka membuat suatu tindakan untuk mempercepat pembuatan bahan bakar nuklir ini. Kalau berdasarkan SOP-nya, sebelum mencampurkan bahan bakar uranium ke tangki curah hujan, harus melewati tangki penyanggah terlebih dahulu. Kemudian di tangki penyanggah ini dipompa secara perlahan menuju tangki curah hujan dengan kenaikan maksimal sebanyak 2,4 kilo. Namun hal ini berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung saja mencampurkan bahan bakar uranium tersebut ke tangki curah hujan sebanyak 16 kilo. Kalian bisa bayangkan, standar maksimalnya aja itu 2,4 kilo. Sedangkan mereka langsung mencurahkannya sebanyak hampir 7 kali lipat, teman-teman. Hampir 7 kali lipat dari batas maksimal. Waduh, ini ada kemungkinan nih. Lanjut. Tindakan ini berefek pada pembelahan nuklir yang tidak bisa dikontrol, sehingga memancarkan radiasi gamma. Di saat itu posisi Shinohara ini itu hampir sejajar dengan tutup tangki, di mana Shinohara bertugas untuk mencurahkan uranium ini ke dalam tangki.
Sedangkan Hisashi Ouchi itu bertugas memegang corong, di mana corong tersebut berfungsi sebagai media yang mempermudah agar uranium tersebut bisa masuk ke dalam tangki curah hujan kayak gitu. Sedangkan temannya yang satu lagi, Yokokawa, sedang duduk di ruangan yang berbeda, di mana Yokokawa ini adalah atasan mereka, yang lokasi duduknya kurang lebih jaraknya dengan tangki curah hujan tadi itu sekitar 4 meter. Tidak lama setelah mereka menuangkan uranium ke dalam tangki curah hujan, mereka melihat cahaya berwarna biru, di mana cahaya biru tersebut berasal dari tangki curah hujan yang baru saja mereka garapi. Selang beberapa menit dari kejadian tersebut, Hisashi Ouchi dan Shinohara merasakan sakit di tubuhnya, pusing dan mual-mual, sehingga Hisashi Ouchi jatuh pingsan. Nah, orang-orang yang berada di sekitar Hisashi Ouchi tidak melakukan penyelamatan diri atau evakuasi karena menganggap kejadian ini adalah kejadian yang biasa dan tidak terlalu berefek pada mereka. Tidak lama kemudian, karena radiasi nuklir meningkat dengan sangat cepat, akhirnya menyebabkan alarm pendeteksi sinar gamma pada perusahaan Tokai Mura berbunyi. Suara alarm ini menyebabkan salah satu pekerja dari gedung lain segera menelpon bantuan medis karena sadar akan efek bahayanya yang ditimbulkan dari sinar gamma ini. Kemudian tim kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan ini langsung mengantarkan Shinohara, Yokokawa, dan Hisashi Ouchi ke rumah sakit terdekat karena mereka adalah orang yang terdekat dari pusat pancaran sinar gamma. Sedangkan karyawan-karyawan yang lain segera melakukan evakuasi karena radiasi nuklir sudah menyebar ke seluruh penjuru pabrik. Dari hasil penelitian tim medis, Hisashi Ouchi adalah orang yang terkena paparan paling tinggi, yaitu sebesar 17 SV, di mana dosis ini adalah dosis yang tertinggi yang pernah diterima oleh manusia di bumi ini. Sedangkan Shinohara terkena dosis sebesar 10 SV dan Yokokawa terkena dosis sebesar 3 SV. Sedangkan dosis paling maksimum nih yang masih bisa diizinkan untuk diterima oleh manusia itu sebesar 50 mili SV per tahunnya. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, dosis yang mereka terima itu berkali-kali lipat dari batas maksimum yang diizinkan. Apalagi Hisashi Ouchi nih, waduh. Nah, disinilah tragedi paparan nuklir tersadis bermula. Di hari pertama, Hisashi Ouchi dimasukkan ke dalam ruangan isolasi khusus, di mana kalau dilihat secara kasat mata, itu Hisashi Ouchi fisiknya seperti orang sehat pada umumnya. Namun kondisi matanya memerah dan kondisi tangannya sedikit membengkak, sehingga Hisashi Ouchi mengeluhkan rasa sakit di tangannya tersebut. Untuk bagian fisik lainnya masih terlihat baik-baik saja, tidak ada luka bakar, tidak ada bekas melepuh, ya seperti manusia normal lah, manusia normal pada umumnya. Namun karena dokter sadar Hisashi Ouchi terkena paparan radiasi nuklir yang luar biasa, tim medis memasangkan alat-alat di tubuhnya Hisashi Ouchi agar bisa memantau secara lebih detail kondisi tubuh Hisashi Ouchi. Semakin hari kondisi kesehatannya semakin menurun dan mulai menunjukkan gejala-gejala bahwasannya dia terpapar radiasi nuklir. Tim medis sempat kewalahan karena kondisi fisiknya yang kian memburuk, sehingga merekomendasikan Hisashi Ouchi untuk rujuk ke rumah sakit yang memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang jauh lebih canggih untuk menangani permasalahan ini. Di hari ketujuh, Hisashi Ouchi dipindahkan ke rumah sakit di kota Tokyo dan dimasukkan ke dalam ruangan steril. Hisashi Ouchi kehilangan sel darah putih yang sangat banyak, atau sel darah putihnya itu hampir nol. Sel darah putihnya itu hampir tidak ada, guys. Sehingga dokter memutuskan untuk melakukan transplantasi sel darah putih ke dalam tubuhnya Hisashi Ouchi. Untungnya setelah melakukan pengecekan, sel darah putih saudaranya Hisashi Ouchi tersebut memenuhi syarat dan cocok untuk didonorkan ke Hisashi Ouchi. Untuk informasi, transplantasi sel darah putih yang terjadi
pada Hisashi Ouchi ini adalah transplantasi sel darah putih pertama di dunia. Oke, lanjut. Saat perawat melepaskan alat indikator yang tertempel pada tubuhnya Hisashi Ouchi, kulit Hisashi Ouchi juga ikut terlepas bersamaan dengan alat tersebut. Ngikut gitu guys kulitnya. Serem. Karena sel darah putih Hisashi Ouchi hampir nol, maka kulitnya yang terkelupas tersebut tidak bisa beregenerasi. Ya, jadi kulitnya terkelupas begitu aja guys. Selain itu, dia juga merasakan kesulitan untuk bernafas. Karena tidak kuat dengan derita yang ia terima ini, Hisashi Ouchi sempat mengatakan bahwa dia bukanlah kelinci percobaan. Mungkin Hisashi Ouchi udah sadar ya bahwasannya paparan radiasi nuklir yang ia terima itu udah sangat luar biasa melebihi batas wajar. Tidak mungkin bisa selamat lah, mungkin ya. Atau pernah mendengarkan perkataan-perkataan tim medis ataupun tindakan-tindakan tim medis yang agak janggal mungkin, sehingga Hisashi Ouchi melontarkan kata-kata tersebut dan juga meminta kepada tim medis agar dia disuntik mati saja. Wah, kayaknya merasa tersiksa banget nih Hisashi Ouchi ya. Di hari ke-14, kondisi tubuhnya mengalami pembengkakan yang mendandakan organ hatinya ini udah rusak. Selain itu, ketika dicek, organ ususnya ini udah nggak berfungsi lagi guys. Dan dikala itu juga, ketika dokter melakukan pengecekan terhadap DNA-nya Hisashi Ouchi, ternyata seluruh DNA-nya udah hancur guys. Waduh. Tanda-tanda nih ya guys ya. Di hari ke-20, tim penyidik datang untuk melakukan pengamatan terhadap Hisashi Ouchi. Di sana Hisashi Ouchi mengadu bahwa dia sudah mengatakan kepada tim medis untuk mematikan saja dirinya. Namun pihak rumah sakit tetap saja mempertahankan dia untuk tetap hidup agar bisa dijadikan bahan eksperimen medis. Oh iya, pada kala itu pemerintah mengumumkan kepada seluruh tim medis bahwa Hisashi Ouchi ini adalah pasien paling prioritas yang ada di Jepang, sehingga obat-obatan yang diberikan kepada Hisashi Ouchi adalah obat-obatan yang terbaik. Dan tenaga medis yang menangani Hisashi Ouchi ini adalah dokter-dokter terbaik yang ada di Jepang. Bahkan dokter-dokter yang terbaik dari seluruh penjuru dunia juga ikut serta dalam menangani Hisashi Ouchi ini. Wah. Ya, bisa jadi ya teman-teman. Mungkin saja karena semuanya ini dokter-dokter hebat nih. Bahkan dari seluruh penjuru dunia, dokter-dokter hebat dari luar negeri itu juga ikut menangani. Ya, bisa saja ini menjadi suatu bahan eksperimen buat mereka untuk menangani Hisashi Ouchi ini. Ini kesempatan mungkin ya, karena ini kasus baru dan harus diteliti. Mungkin seperti itu secara pandangan medisnya ya. Di hari ke-27, medis melakukan pengecekan terhadap sel darah putih dari hasil donor yang diterima oleh Hisashi Ouchi. Ternyata sel darah putih itu juga sudah rusak dan tidak berfungsi karena masih ada radiasi nuklir di dalam tubuhnya yang menyebabkan sel darah putih tersebut rusak. Kulit Hisashi Ouchi juga terus terkelupas dan menyebabkan banyak sekali cairan yang keluar dari tubuh Hisashi Ouchi. Waduh. Dan ususnya mencair guys. Ya, kalian tahu kan usus itu padat ya. Nah, usus Hisashi Ouchi ini mencair, udah jadi air, kayak air teman-teman. 3 minggu setelahnya, tubuh Hisashi Ouchi mengeluarkan darah yang sangat banyak, sehingga tim medis memutuskan untuk melakukan transfusi darah kepada Hisashi Ouchi sebanyak 10 liter dalam waktu 12 jam. Nah, kalian mungkin ya pernah ke rumah sakit ya, atau keluarga kayak gitu, atau teman yang sakit. Ketika transfusi darah itu, satu kantong darah itu aja bisa membutuhkan waktu untuk bisa masuk ke dalam tubuh 4-6 jam lah mungkin ya teman-teman. Nah, ini Hisashi Ouchi 10 liter teman-teman, hampir sebanyak galon airnya. Hampir sebanyak galon teman-teman. Galon kalian yang di rumah itu hampir sebanyak itu. Itu dikebut dalam waktu 12 jam untuk masuk ke dalam tubuh Hisashi Ouchi. Di hari berikutnya, Hisashi Ouchi terus mengeluarkan cairan setiap harinya sebanyak 10 liter, yang menyebabkan akhirnya tim medis ini membungkus tubuh Hisashi Ouchi dengan kasa agar menghambat cairan di dalam tubuhnya ini keluar gitu.
Jadi tertahan. Bahkan saking banyaknya cairan yang keluar, itu rongga matanya ini juga ikut mengeluarkan darah, guys. Waduh, serem banget, guys. Gua pikir mata keluar darah gitu cuma ada di film-film doang. Ternyata ada terjadi di dunia nyata ya. Keluar nih darah di mata Hisashi Ouchi gitu. Wih, serem banget. Itu masih hidup ya teman-teman ya, Hisashi Ouchi-nya masih hidup. Melihat kondisinya yang semakin parah, tim medis membuat kulit sintetis atau kulit buatan untuk menggantikan kulit Hisashi Ouchi yang gagal beregenerasi. Namun ketika dipasangkan kulit sintetis itu kepada tubuh Hisashi Ouchi, itu tidak bisa menempel kulitnya, guys. Di hari berikutnya lagi, ini nih yang serem, guys. Tarik nafas, buangkan. Otot-otot yang di tubuhnya Hisashi Ouchi ini itu terlepas dari tulangnya, guys. Copot gitu, tanggal. Ya ampun, udahlah Pak Dokter, matikan sajalah. Kasihan. Di hari ke-53, jantung Hisashi Ouchi berhenti berdetak sebanyak 3 kali. Nah, mungkin maksudnya ini ketika berhenti dipacu pakai alat jantung gitu kan, pemacu jantung itu akhirnya berdetak lagi sampai 3 kali gitu, guys. Akhirnya hidup lagi nih Hisashi Ouchi-nya. Tapi sayangnya karena jantungnya ini sempat berhenti berdetak ya, sempat berhenti walaupun sekarang berdetak, menyebabkan jantung dan otaknya itu mengalami kerusakan. Di hari ke-81, pihak rumah sakit berkomunikasi dengan pihak keluarga Hisashi Ouchi dan mengatakan tidak akan ada lagi resusitasi apabila jantung Hisashi Ouchi berhenti berdetak. Dan pastinya keluarga Hisashi Ouchi mengiyakan karena tidak ingin melihat Hisashi Ouchi itu kian dan semakin menderita. Bukan karena jahat ya, karena ya nggak mau tersiksa lah gitu kan. Keluarganya melihat keluarganya ini tersiksa itu nggak mau kayak gitu. Di hari ke-82, Hisashi Ouchi mengalami pendarahan yang begitu hebat. Dan ketika dicek, organ tubuhnya itu sudah mayoritas hampir semuanya itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, alias berhenti bekerja. Dan tim medis udah mulai nih melepaskan semua peralatan-peralatan yang terkoneksi ke badannya Hisashi Ouchi ini. Di hari ke-83, tepatnya pada 21 Desember 1999, jantung Hisashi Ouchi sudah tidak berdetak lagi. Dan perjalanan rasa sakit yang dirasakan Hisashi Ouchi usai. Waduh, wah. Bayangkan guys, jika kalian menjadi Hisashi Ouchi, di mana di dalam kondisi yang sangat menderita dan bisa dikatakan ya kalian itu udah tidak punya kemungkinan hidup lagi lah gitu. Dengan radiasi yang sebesar itu udah kecil banget kesempatannya buat hidup. Tapi kalian tetap dipertahankan untuk hidup agar kalian itu bisa menjadi bahan eksperimen penelitian lah gitu. Ih, serem ya. Jadi proses kematian yang dirasakan oleh Hisashi Ouchi ini benar-benar begitu panjang. Benar-benar menderita. Bahkan yang punya badan aja itu udah minta tolong matikan saja saya guys, tolong matikan. Seharusnya tim medis juga harus memikirkan pasien, bahwa secara faktanya juga itu dengan radiasi yang sebesar itu udah nggak mungkin lagi bakal selamat, nggak mungkin lagi bakal hidup. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kan awalnya bertiga tuh bang, abang cuma jelasin Hisashi Ouchi doang nih. Nah 2 lagi nih temannya ini, itu gimana bang kabarnya bang? Nah, temannya yang menuangkan uranium, Shinohara, juga dirawat di rumah sakit dan sedang menjalankan terapi untuk kanker, transplantasi kulit, transplantasi darah melalui lubang pusar, dan sebagainya. Dan syukurnya Shinohara dengan proses recovery yang begitu lumayan panjang juga, itu syukur selamat guys. Namun 7 bulan setelah pasca kecelakaan, Shinohara meninggal karena mengalami gagal paru-paru yang disebabkan oleh radiasi nuklir yang masih ada di dalam tubuhnya, khususnya di paru-parunya. Sedangkan temannya Yokogawa sukses melawan radiasi nuklir setelah melakukan perawatan selama 3 bulan. Namun Yokogawa harus dituntut secara hukum karena tuduhan lalai dalam melakukan pekerjaan. Oke, itulah cerita tentang derita pra kematian Hisashi Ouchi. Kalau menurut kalian nih,
yang dilakukan oleh tim medis tersebut terhadap kisah si Ochi itu udah benar atau salah guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya jawaban kalian. Tunggu nih. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Teman-teman yang suka video ini silahkan like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Kalau begitu Bangsat Bercurah pamit dulu nih. Sebelum pamit saya ingin bertanya, apakah ceritanya Bangsat? Oke, sekian dulu. Salam.